أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua hadir tercatat dalam golongan orang-orang yang senantiasa menggunakan setiap waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selalu berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan dan selalu kita sampaikan kepada junjungan kita dengan banyak menyebut dan berselawat kepada Rasulullah. Kelak di akhirat kita akan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat saiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjelang buka puasa ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di hadapan sahabatnya. Kata Nabi, siapa yang memberikan buka puasa orang yang sedang berbuka puasa, maka pertama dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, dia mendapatkan pahala puasa yang sama dengan orang yang diberikan buka puasa. Maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan besarnya keutamaan dan kemuliaan ini. Mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak semua dari kami ini punya sesuatu yang bisa kami berikan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Bahkan terkadang kami sendiri sangat membutuhkan itu, ya Rasulullah. Apakah kami masih bisa mendapatkan atau ada cara yang lain bisa kami mendapatkan keutamaan yang besar tersebut? Dosanya diampunkan, dijauhkan dari neraka, dan mendapatkan pahala puasa yang sama dengan orang yang diberi puasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yutillahu hadza salat man fakkara shaiman ala madhhabi badani aw qaddatin aw syarbatin ma." Kata Nabi, Allah bakal memberikan keutamaan yang besar tadi, dosanya diampunkan, dijauhkan dari neraka, dan mendapatkan pahala puasa yang sama dengan orang yang diberi buka puasa, adalah orang yang memberikan buka puasa agama kita berada walaupun hanya seteguk susu, kata Nabi, atau hanya sebutir kurma, atau minyak, walaupun hanya segelas air putih, dia berikan kepada orang yang sedang berbuka puasa tadi, maka kemuliaan besar yang akan didapatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya segera kita berikan apa? Segelas susu, sebutir kurma, segelas air putih kita berikan orang yang sedang berbuka puasa, maka kemuliaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Lalu bagaimana kalau kita menyenangkan, bisa membuat kenyang orang yang sedang berbuka puasa? Artinya kita undang ke rumah kita, ke tempat kita buka puasa bersama. Kita undang tetangga kita undang orang-orang yang tidak mampu. Anak yatim kita undang bersama. Buka bersama di rumah, kata Nabi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, "Inna sya'im yusalli alaihi malaika idza akala indahu hatta yaftahu." Artinya sesungguhnya orang yang berpuasa didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang itu apabila ada dia mengundang orang datang ke rumahnya dan juga bersama. Selama orang yang berundang ada di rumahnya, ada di tempatnya, maka selama itu selalu mendoakan orang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diampunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yang melakukan perkara tersebut selama itu mereka mendoakan orang yang membutuhkan orang dalam bagaimana teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarbatan sekali temukan saja, lawan ada bahasa yang tidak benar, dia tidak akan merasakan kerusakan selama
pahalanya sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar keagungan dan keistimewaan orang yang ngajak buka puasa bersama, ngajak orang yang buka puasa bersama. Dia mendapatkan pahala puasa. Setiap orang yang diundangnya puasa pahala puasa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan hanya sekedar alat-alat yang bisa diberikan, tapi pahala puasa juga bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa. Orang yang mengundang tadi mendapatkan 2 kali. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengundang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Ramadan ini segala aktivitas segala ibadah kita hadirin hadirat amal kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang dikatakan bahwa amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya setara dengan pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nah, sedangkan pahala ibadah wajib yang kita kerjakan yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita meremehkan sekecil kebaikan di bulan Ramadan ini. Inilah kesempatan kita Bapak Ibu sekalian di bulan ini untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memang memperuntukkan bulan ini mengkhususkan untuk umat Nabi Muhammad, untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini bagaimana cara kita pandai berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan modal hanya 30 hari, 29 hari yang Allah berikan kepada kita, namun kita mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang beribadah di malam itu, maka akan dia beribadah selama lebih daripada 1000 bulan. Maka sungguh sangat beruntung orang yang menggunakan setiap detik daripada waktunya di bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai waktu kita lebih banyak terbuang sia-sia daripada kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Karena waktu yang lewat sia-sia tanpa digunakan untuk beribadah kepada Allah, itulah waktu yang bakal kita bisa bergerak di hari kiamat nanti. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man min sa'atin tamurru bi ibni Adam lam yadkhulillahu fiha illa takhassara 'alaiha yawm al-qiyamah." Artinya, tidak ada satu waktu pun bagi manusia di mana ia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, maka sungguh ia bakal sesali kelak nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita melewatkan waktu kita di bulan ini tanpa diisi dengan kebaikan. Dan sungguh rugi orang yang tidak mendapatkan kebaikan, bagian daripada kebaikan, keberkahan Ramadan yang menyeluruh ini. Maka sungguh rugi setiap daripada umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang ada di bulan Ramadan sehat dalam keadaan sehat dan afiat, namun tidak mendapatkan bagian keberkahan sama sekali di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menginformasikan bersabda bahwa man adrak Ramadan dalam yu'far lahu fakat aqadahullah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan dia daripada rahmatnya. Mengapa demikian Bapak sekalian? Allah mengatakan, baginda Rasulullah SAW mengatakan, karena begitu mudahnya kita mendapatkan sebab-sebab pengampunan di bulan Ramadan ini, maka tidak mungkin seorang muslim berharap daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali karena ia sudah sangat
keterlaluan dalam berpaling daripada Allah dan berani menentang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya orang seperti itu terusir daripada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur di bulan Ramadan ini Allah berikan kita kekuatan, kesehatan selama menjalani bulan suci Ramadan ini. Dan perjalanan kita di Ramadan ini Bapak Ibu sekalian sudah sampai bahkan lebih daripada separuh perjalanan. Sebentar lagi dan tidak lama lagi 2 minggu lagi insya Allah Ramadan bakal meninggalkan kita, dan kita tidak mengetahui apakah nanti tahun depannya kita bakal berbuka lagi atau tidak. Maka dari itu di sisa bulan Ramadan ini mari kita betul-betul maksimalkan ibadah kita, tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, jangan sampai kita ketinggalan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salatun baqiyat fihi doa." Ada 3 golongan di mana doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Pertama kata Nabi, al-imamul adil, doa pemimpin yang adil. Mereka yang adil, pemimpin yang adil, kalau mereka berdoa kepada Allah, insya Allah doanya tidak akan ditolak. Dua hal yang membuat Allah ridho kepada kita, dan 2 hal yang lain yang pasti bakal kita butuhkan. Apa saja 2 hal yang membuat Allah ridho kepada kita? Pertama kata Nabi, banyak syahadat, mengucapkan syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, meminta dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 hal ini yang membuat Allah ridho kepada kita. Banyak mengucapkan syahadat dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 hal yang lain yang pasti bakal kita butuhkan apa? Banyak minta surga, mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, minta dijauhkan daripada api neraka. Maka dari itu para ulama kita menyimpulkan bahwa 4 hal ini digabungkan dalam satu rukun yang sering kita dengar, banyak kita dengar tatkala kita menjelang buka puasa, yaitu bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika. Ini zikir yang harus terbanyak atau kita terbanyak mengucapkannya ketika kita menjelang buka puasa. Apalagi menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, terbanyak berzikir dengan mengucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi Rasulullah, apabila sudah datang atau tiba malam Lailatul Qadar, kira-kira amalan apa yang harus kami perbanyak mengamalkan di malam itu? Apa yang harus kami perbanyak mengucapkan di saat-saat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, perbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka itu yang harus kita perbanyak mengucapkan di bulan ini. Menjelang buka puasa 15 menit atau 20 menit menjelang azan, kita berkumpul dengan istri, dengan suami, dengan anak kita di rumah, lalu berbanyak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harapan yang sangat banyak. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu punya harapan yang sangat banyak. Pengen anak keturunannya menjadi anak yang baik, masa depan yang cerah, punya nanti pekerjaan yang bagus, menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti antara kedua orang tuanya. Itu harapan kita. Maka serahkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta di saat-saat seperti ini menjelang buka puasa bersama, jangan sampai waktu yang seperti ini kita lalaikan, kita sibukkan diri kita dengan hal-hal dunia. Gunakanlah hal-hal yang baik, gunakanlah untuk banyak beribadah kepada Allah, banyak membaca Al-Quran. Karena di selain bulan Ramadan kita dianjurkan diwajibkan berpuasa,
Juga Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran, oleh karena itu dengan bulan Ramadan ini mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Ramadan, berkat malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan seluruh ibadah kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berkat Ramadan jadikan urusan ini asal kami, ya Allah, Engkau berkati. Setiap kerusakan Engkau berikan jalan terangnya, ya Allah. Berkat Ramadan, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup saat ini panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kita kami serta untuk berbakti kepada mereka, menyenangkan mereka, membahagiakan mereka sebagaimana dahulu mereka membahagiakan dan menyenangkan kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, berkat Ramadan jika kedua orang tua kami telah meninggal dunia, maka berikan kuburan mereka, ya Allah, taman daripada taman-taman surga. Ya Allah, berkat Ramadan berikan anak keturunan kami, ya Allah, anak yang saleh dan salehah. Berikan mereka anak yang cinta ilmu, anak yang cinta ilmu, anak yang cinta majelis taklim, anak yang senang datang ke masjid, anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya dan menyenangkan hati kepada orang tuanya, dan berikan mereka, ya Allah, menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Ramadan, ya Allah, masukkan kami di malam Lailatul Qadar, sedang beribadah kepada Allah, ya Allah. Jadikan kami di malam Lailatul Qadar sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir kepada Allah, sedang melaksanakan sholat sunnah, bersilaturahim, bersedekah, dan sedang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau haramkan ampunan kepada kami karena perbuatan dosa-dosa kami, ya Allah. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام